Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Konadrison dengan nomor induk mahasiswa C1D1 2014. Pada mata kuliah digital marketing ini, saya akan membahas mengenai teknologi keamanan internet, kemudian teknologi keamanan pada data yang mempengaruhi terhadap pemasaran melalui internet. Baik, langsung saja. Adapun yang akan saya bahas di sini ada 7 subbab materi. Yang pertama itu ada tipe transaksi pemasaran internet, kemudian ada ancaman keamanan internet, kemudian ada teknologi keamanan data, kemudian keamanan internet, teknologi data interchange, dan kerangka 7C dalam user interface. Langsung saja, yang pertama yaitu tipe transaksi dalam pemasaran internet. Yang pertama itu ada e-commerce, yaitu pembelian produk yang mana konsumen dapat membeli produk atau jasa secara online melalui situs website e-commerce. Kemudian juga untuk penjual dapat menjual produk atau jasa mereka melalui platform e-commerce mereka sendiri atau pasar online seperti Amazon dan eBay. Yang kedua juga ada pemasaran afiliasi, yang mana bisnis ini membayar komisi kepada afiliasi untuk setiap penjualan yang dia hasilkan melalui tautan afiliasi mereka. Kemudian juga afiliasi mempromosikan produk atau layanan menggunakan tautan afiliasi yang unik. Yang ketiga ada pemasaran konten, yang mana dengan konten menciptakan bisnis dan mendistribusikan konten yang bernilai seperti artikel, blog, video, dan infografis untuk menarik dan menggenggam audiens. Kemudian juga konten yang berkualitas tinggi dapat membantu otoritas dalam industri yang memicu konversi. Kemudian juga ada pemasaran medsos, yang mana bisnis ini menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk berinteraksi dengan pelanggan serta membangun kesadaran mereka atau membangun kesadaran merek. Kemudian juga postingan konten, iklan berbayar, dan interaksi dengan pengikut adalah strategi umum dalam pemasaran media sosial. Selanjutnya ada pemasaran PPC atau pay per click, yang mana melalui bisnis ini kita membayar untuk setiap klik yang diterima pada iklan mereka yang ditampilkan di mesin pencari atau platform periklanan seperti Google Ads. Dan ini memungkinkan bisnis untuk menargetkan kata kunci tertentu, mengukur ROI atau Return on Investment secara tepat. Selanjutnya ada pemasaran kios digital, yaitu bisnis yang menggunakan kios digital atau layar sentuh di tempat-tempat umum untuk menampilkan produk atau layanan mereka dalam berbisnis dan memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada pemasaran melalui email, yaitu bisnis yang menggunakan kampanye email untuk berkomunikasi dengan pelanggan potensial dan dengan pelanggan yang sudah ada. Kemudian juga email dapat digunakan untuk mengirim promosi, newsletter, tawaran khusus, dan informasi lainnya. Selanjutnya ada pemasaran aplikasi mobile, yang mana bisnis ini mengembangkan aplikasi mobile untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan dan pengguna mereka. Selanjutnya juga aplikasi ini dapat digunakan untuk berbelanja, berinteraksi, dan membangun loyalitas dengan pelanggan. Nah, yang kedua ada ancaman dari keamanan internet, yaitu yang pertama ada malware. Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu operasi sistem dan perangkat. Contohnya adalah virus, trojan, dan ransomware. Yang kedua ada phishing, yaitu teknik yang digunakan oleh penipu untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, situs web palsu, atau pesan palsu. Nah, phishing ini juga sekarang lagi marak seperti link undangan pernikahan digital, kemudian juga ada PDF palsu. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial juga, karena
link phishing ini banyak disebar melalui pesan WhatsApp, kemudian direct message Instagram dan media sosial lainnya. Jadi kita dituntut untuk antisipasi kejadian ini agar dapat kita terhindar dari kejahatan keamanan internet. Kemudian yang ketiga ada serangan DDoS, yaitu serangan distribusi denial of service yang bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan online dengan membanjiri server target dengan lalu lintas internet palsu. Kemudian juga ada man in the middle, yang mana penyerang mencoba untuk mencuri data atau mengintercept komunikasi antar dua pihak dengan berada di tengah-tengah komunikasi mereka tanpa sepengetahuan keduanya. Ini mungkin kayak sadap WhatsApp dan lain-lainnya. Yang 5 yaitu pengaruh dari kerentanan perangkat lunak. Nah, dengan adanya kerentanan perangkat lunak yang kita gunakan atau yang kita punyai, ini menjadi celah keamanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak diperbarui atau diperbaiki secara berkala, dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses sistem atau data yang sensitif. Nah, jadi ketika perangkat kita, handphone kita misalnya itu memberikan update, memberikan tawaran untuk update software, itu maka kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut karena itu dapat mengantisipasi dari penyerangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian ada yang namanya teknologi keamanan data. Teknologi keamanan data ini merujuk pada berbagai metode, alat, dan praktik yang digunakan untuk melindungi informasi sensitif dari akses, perubahan, atau pencurian yang tidak sah. Ini mencakup penggunaan enkripsi data, firewall, perangkat lunak, antivirus, serta kontrol akses yang ketat untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Teknologi keamanan data juga berkembang dengan kemunculannya kecerdasan buatan dan machine learning yang digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber secara otomatis dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Kehadiran teknologi keamanan data yang efektif sangat penting dalam era digital saat ini karena ancaman cyber semakin kompleks dan berbahaya, sehingga perusahaan dan individu perlu meningkatkan serta terus berupaya untuk melindungi data sensitif mereka. Selanjutnya ada yang namanya tadi itu keamanan data, sekarang keamanan internet. Apa sih keamanan internet itu? Nah, yang mana keamanan internet merujuk pada serangkaian praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi, data, dan infrastruktur online dari ancaman, serangan, dan penyalahgunaan. Ini mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, kemudian autentikasi 2 faktor, dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi dan sensitif dari akses yang tidak sah. Selain itu, firewall dan perangkat lunak antivirus digunakan untuk mendeteksi dan mencegah malware serta serangan cyber lainnya. Penting juga untuk menjaga perangkat dalam dan perangkat lunak untuk memperbaharui untuk mengatasi kerentanannya yang mungkin ada. Selain itu, pendidikan tentang kesadaran cyber menjadi kunci dalam menjaga keamanan internet. Dengan mengajarkan orang atau kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengidentifikasi ancaman dan menghindari tindakan online yang berisiko. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak pihak seperti dari Kominfo, juga dari Telkomsel yang membuat seperti pamflet sebaran yang isinya itu infografis mengenai edukasi untuk berhati-hati atau mengidentifikasi ancaman dan bahaya dari tindakan online yang berisiko. Kemudian penting untuk diingat bahwa ancaman cyber terus berkembang, sehingga menjaga keamanan internet adalah komitmen yang berkelanjutan. Dengan berinvestasi dalam alat dan praktik keamanan yang tepat, individu, bisnis, dan organisasi dapat membantu melindungi diri mereka dari potensi kerugian dan dampak negatif yang dapat disebabkan oleh pelanggaran keamanan internet. Nah, kemudian
Kemudian juga ada electronic data interchange. Apa sih yang dimaksud dengan electronic data interchange atau yang kita kenal dengan ED? Adalah suatu metode pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antara dua entitas bisnis tanpa melalui proses manual. Dalam ED, informasi ditransfer dalam format yang dapat dibaca oleh mesin seperti kode-kode dan angka, sehingga memungkinkan automatisasi proses bisnis dan mengurangi kesalahan yang bisa terjadi oleh manusia. Contoh penggunaan ED saat ini yaitu ketika saat dua perusahaan menggunakan sistem komputer untuk mentransfer pesanan pembelian, faktur, atau data inventaris antara mereka. Misalnya sebuah toko retail dapat mengirimkan pesan pembelian mereka secara elektronik kepada pemasok mereka melalui ED. Dan pemasok akan menerima pesan tersebut secara otomatis ke dalam sistem mereka tanpa perlu inventaris atau intervensi manusia. Ini sungguh membantu mempercepat proses bisnis dan mengurangi peluang kesalahan dalam proses pertukaran data. Adapun dampak dari penggunaan electronic data interchange ini pada bisnis yaitu dapat kita membagikan dokumen bisnis kita secara elektronik, kemudian juga kita punya standar format data yang dapat kita akses dan kita bagikan kepada kolega bisnis kita, juga membantu otomatisasi bisnis dan juga lebih secure terhadap keamanan data, serta yang paling penting yaitu mengefisienkan secara waktu dan juga cost atau biaya produksi. Kemudian ada kerangka 7C dalam user interface atau UI, yang mana yang pertama yaitu konteks. Hal ini mengacu pada pemahaman desainer tentang konteks penggunaan UI, termasuk siapa pengguna akhirnya dan di lingkungan mana UI itu akan diterapkan atau akan digunakan. Kemudian juga ada isi yang kedua yaitu konten, merupakan konten yang ditampilkan kepada pengguna seperti teks, gambar, dan elemen lainnya yang mana dari semua elemen tadi membantu pengguna mencapai tujuan mereka. Misalnya kita lagi buka interface Shopee, jadi kita tahu nih dengan elemen-elemen, misalnya elemen keranjang, elemen search misalnya. Dengan adanya elemen-elemen tersebut kita mengetahui fungsi elemen itu untuk kita men-search kebutuhan yang kita ingin cari. Kemudian dengan adanya elemen atau gambar atau simbol dari keranjang, kita tahu ini loh tempat di mana barang-barang yang kita sukai disimpan gitu. Kemudian C yang ketiga ada clarity, yaitu pentingnya desain yang jelas dan mudah dimengerti, termasuk penggunaan icon, teks, dan layout yang intuitif sehingga dapat menimbulkan sebuah interface yang komunikatif yang dapat dipahami oleh penggunanya. Kemudian ada C yang keempat atau itu konsistensi, yang mana konsistensi dalam tampilan dan perilaku UI adalah kunci agar pengguna merasa nyaman dan tidak bingung saat menggunakannya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya kita itu menggunakan handphone. Nah, handphone juga menerapkan user interface di dalamnya seperti tombol back, tombol home, habis itu letak taskbar, kemudian tombol menu dan lain-lainnya. Dengan adanya konsistensi dalam penerapan UI atau user interface pada smartphone tadi dapat membantu kita merasa nyaman. Jadi kita udah nyaman nih, kita udah tahu posisi tombol back di mana, tombol home di mana, habis itu settingan di mana, taskbarnya di mana. Jadi kita gampang untuk mengaplikasikan dari sebuah user interface tadi. Kemudian juga ada yang kelima yaitu customize, yaitu kemampuan untuk mengkustomisasi UI sesuai dengan preferensi pengguna seperti mengganti tema atau mengatur tata letak. Nah, ini mungkin kita temui di smartphone iOS yang mana setiap tahunnya itu mereka ada mengupdate tentang layout user interface mereka seperti tema, icon, dan lain-lain. Itu dapat menimbulkan efek yang baru, efek yang fresh. Jadi pengguna pun
makin nyaman gitu menggunakan interface mereka. Kemudian juga ada yang keenam yaitu communication. Nah, ini tadi dengan adanya interface atau user interface itu mengkomunikasikan bagaimana kita melakukan kegiatan itu. Mesti kita berkomunikasi secara efektif dengan pengguna, memberikan umpan balik yang jelas dan memberikan informasi yang diperlukan. Jadi kita jelas nih tombol ini gunanya untuk ini, icon ini melambangkan ini. Jadi segala bentuk dari user interface itu harus communication atau harus komunikatif. Yang ketujuh yaitu yang terakhir ada convenience, yaitu UI yang harus dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna, termasuk navigasi yang lancar dan fungsi pencarian yang baik. Dan kerangka 7C ini membantu desainer untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan efisien. Oke, yang terakhir ini kesimpulan dari 6 topik tadi yang kita bicarakan, yang mana teknologi keamanan data memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pemasaran internet. Yang mana keamanan data adalah fondasi bagi perusahaan-perusahaan untuk memproses, menyimpan, mengelola informasi pelanggan dengan aman. Ini memberikan rasa percaya diri kepada konsumen bahwa data pribadi mereka akan dilindungi dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek dan meningkatkan loyalitas mereka. Yang kedua, dalam konteks pemasaran internet, teknologi keamanan data memungkinkan perusahaan untuk mengamankan informasi penting seperti data pelanggan, strategi pemasaran, dan data transaksi. Dengan menjaga keberhasilan atau menjaga kerahasiaan dan integritas data ini, perusahaan dapat menghindari potensi kerugian finansial dan kerugian reputasi yang dapat disebabkan oleh pelanggaran keamanan data. Yang terakhir, teknologi keamanan data juga berperan dalam melindungi perusahaan dari serangan cyber yang dapat mengganggu operasional pemasaran internet dengan melindungi infrastruktur IT mereka dan mengidentifikasi serta merespon ancaman cyber dengan cepat. Perusahaan dapat memastikan kelancaran kampanye, pemasaran, dan menjaga kontinuitas bisnis mereka. Kesimpulannya, teknologi keamanan data adalah elemen paling penting dalam pemasaran internet yang membantu melindungi informasi pelanggan, aset, perusahaan, dan integritas operasional secara keseluruhan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai keamanan data, keamanan internet, kemudian juga tipe pemasaran digital, pemasaran internet, kemudian juga 7 konsep 7C yang ada di user interface. Jadi semoga dengan kita bahas materi ini, teman-teman atau siapapun yang melihat video ini dapat bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya mengenai pemasaran internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.